Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri Mutiara Madani dan rekan saya Hilma Haslinda yang akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang PSAK nomor 74 kontrak asuransi. Baiklah, materi pertama akan dibacakan oleh rekan saya. Baiklah, saya Hilma Haslinda akan membacakan pokok pembahasan dalam PSAK 74 yaitu kontrak asuransi. Yang pertama yaitu tujuan, yang kedua ruang lingkup, yang ketiga level agresi, yang keempat pengakuan, yang kelima pengukuran, yang keenam penyajian dalam laporan posisi keuangan, yang ketujuh pengakuan dan penyajian dalam laporan kinerja keuangan, yang kedelapan pengungkapan, yang kesembilan yaitu ilustrasi kasus. Materi selanjutnya adalah tujuan dari PSAK 74 adalah kontrak asuransi menetapkan prinsip atas pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan kontrak asuransi yang berada dalam ruang lingkup. Tujuan dari PSAK 74 adalah untuk memastikan bahwa entitas menyediakan informasi relevan yang mempresentasikan secara tepat mengenai kontrak tersebut. Informasi tersebut memberikan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai dampak kontrak asuransi terhadap laporan posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas. Yang dimaksud dengan kontrak adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang menciptakan hak dan kewajiban yang dapat dipaksakan. Yang kontrak dapat tertulis, lisan atau tersirat dalam praktik bisnis umum entitas. Persyaratan kontraktual termasuk seluruh syarat dalam suatu kontrak, eksplisit atau tersirat, tetapi entitas mengabaikan syarat yang tidak memiliki substansi komersial, yaitu tidak memiliki pengaruh yang terlihat atas nilai ekonomi kontrak. Materi selanjutnya adalah ruang lingkup, yaitu entitas menetapkan PSAK 74. Yang pertama, kontrak asuransi, termasuk kontrak reasuransi yang diterbitkan entitas, kontrak reasuransi milikan, dan kontrak investasi dengan fitur positifan diskresioner yang diterbitkan entitas, sepanjang entitas juga menerbitkan kontrak asuransi. Yang kedua adalah kontrak reasuransi milikan, kecuali yang pertama untuk referensi terhadap kontrak asuransi terbitan, yang kedua sebagaimana dideskripsikan. Yang ketiga adalah kontrak investasi dengan fitur positivasi diskresioner yang diterbitkan entitas, sepanjang entitas juga menerbitkan kontrak asuransi. Seluruh referensi dalam PSAK 74 kontrak asuransi terhadap kontrak asuransi juga diterapkan untuk yang pertama kontrak reasuransi milikan, kecuali yang pertama untuk referensi terhadap kontrak asuransi terbitan dan sebagaimana dideskripsikan. Yang kedua yaitu kontrak investasi dengan fitur positifan diskresioner, kecuali untuk referensi terhadap kontrak asuransi. Entitas tidak menerapkan PSAK 74, yaitu kontrak asuransi yang meliputi yang pertama garansi produk yang diberikan oleh pabrik, dealer atau pengecer dalam hubungannya dengan penjualan atas barang atau jasa kepada pelanggan. Yang kedua, aset dan liabilitas pemberi kerja dari program imbalan kerja dan kewajiban manfaat punakarya yang dilaporkan oleh program punakarya imbalan. Yang ketiga, hak kontrak atau kewajiban kontraktual yang dikontingent pada penggunaan di masa depan atas atau hak untuk menggunakan suatu item inang keuangan. Yang keempat, jaminan nilai
residual yang diberikan oleh pabrikan, dealer atau pengecer, dan jaminan nilai residual penyewa ketika mereka dalam sebuah sewa. Yang kelima, kontrak jaminan keuangan, kecuali pihak penerbit sebelumnya telah menyatakan secara eksplisit bahwa kontrak tersebut merupakan kontrak asuransi dan telah menerapkan akuntansi yang berlaku untuk kontrak asuransi. Yang keenam, utang atau piutang, imbalan kontingensi dalam pembinaan bisnis kontrak asuransi, di mana entitas adalah pemegang polis, kecuali kontrak tersebut adalah kontrak reasuransi yang dimiliki. Adalah level agresi kontrak asuransi, yaitu entitas mengidentifikasi portofolio kontrak asuransi. Portofolio terdiri dari kontrak yang memiliki risiko serupa dan dikelola bersama. Kontrak dalam satu lini produk diharapkan memiliki risiko serupa dan dengan demikian diharapkan berada dalam portofolio yang sama jika kontrak tersebut dikelola bersama. Kontrak dalam lini produk yang berbeda. Entitas membagi portofolio kontrak asuransi diterbitkan minimal menjadi 3, yaitu yang pertama, kelompok kontrak yang merugi atau annuities pada saat pengakuan awal jika ada. Yang kedua, kelompok kontrak yang pada saat pengakuan awal tidak memiliki kemungkinan signifikan untuk selanjutnya menjadi kontrak yang merugi jika ada. Yang ketiga, kelompok kontrak tersisa dalam portofolio jika ada. Kita tidak boleh memasukkan kontrak yang diterbitkan terpisah lebih dari 1 tahun ke dalam kelompok yang sama. Untuk mencapai hal tersebut, entitas membagi kelompok lebih lanjut, yaitu entitas menerapkan persyaratan pengakuan dan pengukuran sesuai dengan PSAK 74. Kontrak asuransi untuk kelompok kontrak yang diterbitkan. Entitas membentuk kelompok pada saat pengakuan awal dan selanjutnya tidak melakukan penilaian kembali atas komposisi kelompok. Untuk melakukan pengukuran sekelompok kontrak, entitas dapat mengestimasi arus kas pemenuhan pada level agresi yang lebih tinggi daripada kelompok atau portofolio, asalkan entitas dapat memasukkan arus kas pemenuhan yang sesuai dalam pengukuran kelompok kontrak tersebut, serta mengalkulasikan estimasi tersebut ke dalam kelompok-kelompok kontrak. Materi selanjutnya adalah pengakuan. Entitas mengakui kelompok kontrak asuransi terbitan pada saat mana yang paling awal dari pilihan berikut. Yang pertama, awal periode pertanggungan dari kelompok kontrak. Yang kedua, tanggal ketiga pembayaran pertama dari satu pemegang polis dalam kelompok jatuh tempo. Yang ketiga, pada saat kelompok menjadi merugi untuk kelompok kontrak yang merugi. Jika tidak ada tanggal jatuh tempo kontraktual, pembayaran pertama dari pemegang dianggap telah jatuh tempo pada saat pembayaran diterima. Entitas mengakui aset atau liabilitas untuk arus kas akuisisi asuransi terkait sekelompok kontrak asuransi terbitan di mana entitas membayar atau menerima arus kas sebelum kelompok kontrak tersebut diakui, kecuali entitas memilih untuk mengakui arus kas ini sebagai beban atau penghasilan. Selanjutnya adalah pengukuran. Pengukuran saat pengakuan awal. Pada pengakuan awal, entitas mengukur kelompok kontrak asuransi pada nilai total dari yang pertama, arus kas pemenuhan yang meliputi yang pertama, estimasi atas arus kas masa depan. Maksudnya dalam pengukuran sekelompok kontrak asuransi, entitas memasukkan seluruh arus kas masa depan yang tercakup dalam batasan setiap kontrak. Pada kelompok tersebut, entitas dapat mengestimasi arus kas masa depan pada level agregasi yang lebih tinggi dan kemudian mengalokasi arus kas pemenuhan yang dihasilkan ke dalam setiap kelompok kontrak individual.
Yang kedua, penyesuaian untuk merefleksikan nilai waktu atas uang dan risiko keuangan terkait arus kas masa depan. Sepanjang risiko keuangan tidak dimasukkan dalam estimasi arus kas ke masa depan. Entitas menyesuaikan estimasi arus kas masa depan untuk mencerminkan nilai waktu, uang dan risiko keuangan yang terkait dengan arus kas tersebut. Sepanjang risiko keuangan tidak dimasukkan dalam estimasi awal arus kas. Yang ketiga, penyesuaian risiko non keuangan, yaitu entitas menyesuaikan estimasi nilai kini atas arus kas masa depan untuk mencerminkan kompensasi yang dibutuhkan entitas untuk menanggung ketidakpastian jumlah dan waktu arus kas yang timbul dari risiko non keuangan. Dua adalah margin jasa kontraktual. Margin jasa kontraktual adalah komponen aset atau liabilitas atas sekelompok kontrak asuransi yang mencerminkan laba yang belum diperoleh yang akan diakui ketika entitas menyediakan jasa di masa depan. Entitas mengukur margin jasa kontraktual pada pengakuan awal kelompok kontrak asuransi sebesar jumlah yang tidak menimbulkan penghasilan atau beban dari yang pertama, pengakuan awal jumlah arus kas pemenuhan. Yang kedua, penghentian pengakuan pada tanggal pengakuan awal atas aset atau liabilitas yang diakui untuk arus kas akuisisi asuransi. Yang ketiga, setiap arus kas yang timbul dari kontrak dalam kelompok pada tanggal pengakuan awal tersebut, kecuali tentang kontrak yang merugi. Pengukuran selanjutnya yaitu margin jasa kontraktual. Margin jasa kontraktual pada akhir periode pelaporan menggambarkan laba sekelompok kontrak asuransi yang masih belum diakui dalam laba rugi karena terkait jasa masa depan yang masih harus diberikan entitas kontrak yang ada dalam kelompok tersebut. Penyajian pada laporan posisi keuangan. Entitas menyajikan secara terpisah dalam laporan posisi keuangan jumlah tercatat. Kelompok berikut: pertama, kontrak asuransi terbitan yang merupakan aset. Kedua, kontrak asuransi terbitan yang merupakan liabilitas. Ketiga, kontrak reasuransi milikan yang merupakan aset. Dan yang keempat, kontrak reasuransi milikan yang merupakan liabilitas. Entitas memasukkan aset atau liabilitas atas arus kas akuisisi asuransi yang diakui dalam jumlah tercatat kelompok kontrak asuransi terbitan yang terkait, dan aset atau liabilitas atas arus kas kelompok kontrak reasuransi milikan yang terkait dalam jumlah tercatat kelompok kontrak reasuransi milikan. Pengakuan dan penyajian dalam laporan kinerja keuangan. Pendapatan asuransi merupakan total dari perubahan dalam liabilitas atas sisa masa pertanggungan dalam periode yang berkaitan dengan jasa yang atasnya entitas mengharapkan untuk menerima pembayaran. PSAK nomor 74 mensyaratkan entitas memisahkan jumlah yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain ke dalam hasil jasa asuransi yang terdiri dari pendapatan asuransi, beban jasa asuransi, dan penghasilan atau beban keuangan asuransi. Pendapatan asuransi dan beban jasa asuransi yang disajikan dalam laba rugi tidak memasukkan komponen investasi apapun. Selanjutnya, hasil jasa asuransi. Yang pertama, entitas menyajikan dalam laba rugi pendapatan asuransi yang timbul dari kelompok kontrak asuransi terbitan. Pendapatan asuransi harus menggambarkan provisi pertanggungan dan jasa lain yang timbul dari sekelompok kontrak asuransi pada jumlah yang mencerminkan imbalan yang menurut entitas berhak mendapatkannya sebagai imbalan atas jasa-jasa tersebut. Kedua, entitas menyajikan dalam laba rugi beban jasa asuransi yang timbul dari kelompok kontrak asuransi terbitan, yang terdiri dari kejadian klaim, tidak termasuk pembayaran kembali komponen investasi, beban jasa asuransi lainnya yang sudah terjadi, dan jumlah lain. Ketiga, pendapatan asuransi dan beban jasa asuransi yang disajikan dalam laba rugi tidak memasukkan komponen investasi apapun. Entitas tidak menyajikan informasi premi dalam laba rugi
jika informasi tersebut tidak konsisten. Selain hasil jasa asuransi, ada juga namanya penghasilan atau beban keuangan asuransi. Penghasilan atau beban keuangan asuransi terdiri dari perubahan dalam jumlah tercatat kelompok kontrak asuransi yang timbul dari: pertama, dampak dari nilai waktu uang dan perubahan dalam nilai waktu uang. Kedua, dampak risiko keuangan dan perubahan dalam risiko keuangan. Tetapi, dengan beberapa pengecualian untuk kelompok kontrak asuransi dengan fitur partisipasi langsung yang seharusnya menyesuaikan margin jasa kontraktual, namun tidak melakukannya. Penyesuaian ini dimasukkan ke dalam beban jasa asuransi. Dengan pengecualian, entitas membuat pilihan kebijakan akuntansi antara: pertama, memasukkan penghasilan atau beban keuangan asuransi untuk periode berjalan dalam laba rugi, atau memisahkan penghasilan atau beban keuangan asuransi untuk periode berjalan dengan memasukkan ke dalam laba rugi sejumlah yang ditentukan oleh alokasi sistematis dari ekspektasi total penghasilan atau beban keuangan asuransi sepanjang jangka waktu kelompok kontrak. Berikut pengungkapan. Tujuan persyaratan pengungkapan adalah agar entitas mengungkapkan informasi dalam catatan atas laporan keuangan yang bersama informasi di dalam laporan posisi keuangan, laporan kinerja keuangan, dan laporan arus kas. Memberikan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai dampak yang ditimbulkan kontrak asuransi dalam ruang lingkup PSAK nomor 74, yaitu kontrak asuransi, terhadap laporan posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas. Untuk mencapai tujuan tersebut, entitas mengungkapkan informasi kualitatif dan kuantitatif mengenai: yang pertama, jumlah yang diakui dalam laporan keuangan untuk kontrak yang tercakup dalam ruang lingkup PSAK nomor 74. Yang kedua, pertimbangan signifikan dan perubahan dalam pertimbangan tersebut yang dibuat ketika menerapkan PSAK nomor 74. Yang ketiga, sifat dan tingkat risiko dari kontrak asuransi yang berada dalam ruang lingkup PSAK nomor ilustratif kasus kontrak asuransi tentang pengukuran pada pengakuan awal. Asumsi: sebuah entitas menerbitkan 100 kontrak asuransi dengan periode pertanggungan 3 tahun. Periode pertanggungan dimulai ketika kontrak asuransi diterbitkan bahwa tidak ada kontrak yang akan batal sebelum akhir periode pertanggungan. Entitas mengharapkan untuk menerima premi sebesar Rp900 langsung setelah pengakuan awal. Oleh karena itu, estimasi nilai kini arus kas masuk masa depan adalah sebesar Rp900. Entitas mengestimasi arus kas keluar tahunan pada setiap akhir tahun sebagai berikut. Contoh yang pertama, arus kas keluar tahunan masa depan adalah Rp200, totalnya Rp600. Entitas mengestimasi nilai kini arus kas masa depan menjadi Rp545 dengan menggunakan tingkat diskonto 5% per tahun yang mencerminkan karakteristik arus kas tersebut. Contoh yang kedua, arus kas keluar tahunan masa depan adalah Rp400, totalnya Rp1.200. Entitas mengestimasi nilai kini arus kas masa depan menjadi Rp1.089 dengan menggunakan tingkat diskonto 5% per tahun yang mencerminkan karakteristik arus kas tersebut. Entitas mengestimasi penyesuaian risiko non-keuangan pada pengakuan awal sebesar Rp120. Pengukuran sekelompok kontrak asuransi pada pengakuan awal adalah sebagai berikut. Berikut tabel pengukuran sekelompok kontrak asuransi pada pengakuan awal. Tabel di atas mensyaratkan bahwa arus kas pemenuhan terdiri dari estimasi arus kas masa depan, disesuaikan untuk mencerminkan nilai waktu uang dan risiko keuangan yang terkait dengan arus kas masa depan tersebut, dan penyesuaian risiko non-keuangan. Pertama, entitas mengukur margin jasa kontraktual pada pengakuan awal atas sekelompok kontrak asuransi pada satu jumlah yang tidak menghasilkan pendapatan atau biaya yang timbul dari pengakuan awal arus kas pemenuhan. Dengan demikian, margin jasa kontraktual sama dengan Rp235. Kedua, entitas menyimpulkan bahwa kontrak asuransi ini pada pengakuan awal merupakan kontrak yang merugi, karena arus kas pemenuhan pada pengakuan awal adalah arus kas keluar bersih.
Entitas akan mengelompokkan kontrak tersebut secara terpisah dari kontrak yang tidak merugi. Entitas mengakui rugi dalam laba rugi untuk arus kas keluar bersih, sehingga nilai tercatat liabilitas untuk kelompok tersebut sama dengan arus kas pemenuhan, dan margin jasa kontraktual dari kelompok tersebut adalah 0. Ketiga, entitas mengukur kelompok kontrak asuransi pada pengakuan awal sejumlah total arus kas pemenuhan dan margin jasa kontraktual. Setelah pengakuan awal, entitas menerima premi sebesar Rp900 dan jumlah tercatat kelompok kontrak asuransi tersebut berubah sebagai berikut. Baiklah, sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.